Semua dinamika yang ada saat ini, Pak Birger, Anda lihat sebesar apa peluang Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga setelah The Fed melakukan pemangkasan di September nanti? Apakah BI punya ruang untuk langsung menurunkan mungkin ahead the curve atau lebih baik menunggu atau wait and see ya setelah bulan September nanti? Harusnya sih melihat Bank Indonesia apa yang sudah dilakukan, terutama kalau kita lihat kenaikan suku bunga daripada Bank Indonesia yang terakhir yang terjadi di kuartal kedua tahun 2024 ini sebenarnya sudah ahead the curve. Dan mestinya sih BI biasanya juga akan ahead the curve. Tadinya kami lihat mungkin akan dilakukan di bulan ini tetapi belum. Mungkin juga di kacamata otoritas yang ada dibiarkan dulu penguatan yang ada karena terus terang penguatan rupiah ini sangatlah signifikan dan diharapkan menguat terus. Jadi rasanya kalau memang melihat apa yang terjadi sekarang dan juga memang penurunan suku bunga baru akan dilakukan di bulan September oleh Bank Sentral Amerika Serikat, harusnya BI juga akan mengikuti di bulan September at least. Kalaupun memang nanti sampai tidak, rasanya mungkin akan menyusul di bulan berikutnya. Tetapi harusnya apa yang biasanya sudah dilakukan BI selama ini selalu ahead the curve, forward looking. Jadi harusnya menurut pendapat kami BI pun akan melakukan hal yang sama di bulan September begitu sih anak. Baik, 17 hingga 18 September ini sudah tidak lama lagi Pak Birger. Artinya apabila BI melakukan RDG sebelum di tanggal itu, mungkin dalam hitungan pekan kita sudah bisa melihat pemangkasan suku bunga acuan di tahun 2024 ini? Betul, tetapi sekali lagi anak yang perlu diperbaiki sebetulnya ataupun yang perlu di-adjust adalah memang SRBI-nya. Kalau kita lihat SRBI sekarang itu kurang lebih 1 tahun ada di level 7,18 sampai 7,19. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir saja penurunan di SRBI sebetulnya sudah lebih daripada 25 sampai 50 basis. Jadi itu sebetulnya sudah menunjukkan adjustment yang dilakukan melalui instrumen yang mereka keluarkan atau instrumen yang Bank Indonesia keluarkan. Jadi hal ini juga memberikan arahan kepada market bahwa pasar melihat apa yang terjadi pada SRBI pun pasti juga akan dilakukan terhadap kebijakan yang akan diambil melalui kebijakan suku bunga dalam hal ini BI rate. Jadi harusnya kita akan melihat BI rate yang memang akan mengalami penyesuaian karena kita mempunyai indikator di instrumen yang dikeluarkan oleh BI. Jadi harusnya sih menurut pendapat kami harusnya September dalam waktu dekat ini keputusan tersebut sudah akan dilakukan oleh Bank Indonesia begitu sih anak. Baik, di tengah optimisme adanya pemangkasan suku bunga baik ini dari The Fed ataupun Bank Indonesia, Anda lihat seperti apa daya tarik aset keuangan kita bagi investor global saat ini dibandingkan dengan negara-negara peers? Masih sangat menarik sih anak. Kalau kita lihat 10 tahun lah, 10 tahun obligasi kita katakanlah sekarang kurang lebih di level 6,6 sampai 6,5 itu masih sangat menarik. Harusnya potensi penguatan kalau kita lihat US Treasury saja year to date paling tidak sudah terjadi penurunan 1% dari 4,7 sampai dengan sekarang 3,7. Kita belum sampai ke level tersebut. Kalau katakanlah kita ambil highest yang pernah kita lihat di tahun ini 7,3, berarti kalaupun memang eh, apple to apple katakanlah begitu ataupun secara teknikal harusnya 1% penurunan harusnya ada. Jadi kalau dari level sekarang 6,6 paling tidak harusnya ataupun kita lihat 7,3 highest-nya di tahun ini paling tidak juga ke 6,3 untuk obligasi 10 tahun. Begitu juga dengan SRBI. Apa yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup baik. Jadi harusnya kita juga akan melihat SRBI di bawah 7% dalam waktu dekat. Begitu sih Anka, untuk 1 tahunnya. Baik, Pak Birger, kita lihat kurs rupiah ini menguat sudah di 15.000, 15.300 hingga 15.400-an begitu, dan jika memang pemangkasan ini ya terjadi di bulan September, Anda lihat sebesar apa potensi rupiah ini menguat dan apakah penguatan ini menurut Anda terlalu cepat? Tidak Anka, harusnya justru apa yang sudah terjadi terhadap rupiah sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang terjadi sekarang sebetulnya adalah sudah inline dengan penurunan kalau kita lihat di dollar index. Jadi harusnya dengan apa yang terjadi di dollar index sekarang, level yang ada sekarang 15.400 itu sudah cukup menandakan fundamental daripada rupiah kita. Kalaupun memang nanti ada penurunan lagi dan memang semua kebijakan yang diambil memang sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh pasar, terutama memang penurunan itu betul-betul terjadi di bulan September, harusnya potensi rupiah untuk menguat akan terus. Paling tidak harusnya kita akan melihat level 15.200-an dalam waktu dekat ini sih. Kita sempat coba hari ini di 15.300, tetapi sekali lagi rupiah hari ini open gap. Karena closing kita kemarin masih di 15.490. Jadi sebetulnya kalaupun sekarang terjadi eh,
equilibrium di 15.400 masih cukup baik karena sebetulnya kalau dihitung dari closing kemarin dan level sekarang, sebetulnya penguatan itu ada dan penguatan itu harusnya akan terus ada sampai dengan nanti kita melihat normalisasi terutama di kurva yang kita lihat setelah penurunan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral. Begitu sih, Anke.